Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam dalam ajaran agama Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya mengenai salisan pembahasan yang ketiga ini di halaman 2657 jilid keempat dari kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Pembahasan yang ketiga, Al-lamsu, pembahasan bagaimana hukumnya bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Jika pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas secara berturut-turut hukum melihat laki-laki kepada perempuan dan juga sebaliknya, atau laki-laki dengan sesama laki-laki atau perempuan dengan sesama perempuan, pada malam yang berbahagia ini kita masuk pembahasan pada indera berikutnya. Jadi setiap indera kita itu dikenai hukum taklif. Hukum taklif itu namanya hukum yang 5 dalam Islam itu namanya hukum taklif. Mulai dari wajib sampai haram, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, itu semua disebut dengan hukum taklif. Jadi hukum dalam Islam itu berkaitan dengan af'alul mukallaf. Jadi mata ini Bapak Ibu tidak ada hukum, tapi ketika mata ini digunakan, maka ketika itu ada penilaian hukum syariat terhadap kegunaan mata kita itu. Maka disebut dengan ahkamul mukallaf al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Ahkamul mukallaf, af'alul mukallaf al-muta'alliqu bil ahkam. Jadi setiap pekerjaan para mukallaf pasti dia punya hubungannya dengan hukum syariat. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum melihat, ya, maka pada malam yang berbahagia ini kita akan bahas hukum sentuhan atau yang disebut dengan al-lamsu. Ada satu kaidah yang dimulai oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami, mata hurima an-nadhru, jika haram melihat, hurima al-mashu, begitu juga haram disentuh. Sesuatu yang haram dilihat, haram disentuh. Ya, jadi kalau kita boleh melihat kepada perempuan yang mahram kita, maka juga kita diizinkan untuk menyentuhnya. Kita boleh menyentuh anak perempuan kita, kita boleh menyentuh ibu kita, kita boleh menyentuh saudari perempuan kita. Kenapa boleh? Karena mereka mahram. Sesuatu yang boleh dilihat, boleh disentuh, seperti itu. Ya, jadi kaidah para ulama, mata hurima an-nadhru hurimal mashu. Hukum sebaliknya,
kapan saja sesuatu objek itu diharamkan bagi kita lihat, maka pada saat itu objek itu juga tidak boleh kita sentuh. Ya, tentu makna sentuh di sini ai massu syahwah. Jadi menyentuh dengan syahwat, ada birahi, ada syahwat, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan baliknya, bagaimana kalau menyentuh biduni syahwah, tanpa memunculkan syahwat? Nah, ini muncul perbedaan di antara para ulama. Jadi para ulama dalam konteks hubungan laki-laki dengan perempuan itu lebih kepada saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu tindakan preventifnya lebih dominan. Jadi tindakan kehati-hatiannya lebih dominan dibandingkan keluasannya. Jadi selalu seperti itu. Sehingga mayoritas ulama mengatakan meskipun menyentuh perempuan itu tanpa ada syahwat, lebih baik tidak dilakukan, seperti itu. Nah, walaupun nanti sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi ini masalah khilafiyah sebenarnya, nanti kita akan jelaskan argumentasi dari masing-masing para ulama kenapa mereka punya perbedaan pendapat dalam hal ini. Baik, li'annahu ablaghu minhu fil ladzah. Karena yang namanya sentuhan ablagh, lebih sensitif ya, fil ladzah, dalam menimbulkan sensasi kenikmatan dibandingkan hanya dilihat. Kalau sekedar ditatap, ya cuman ditatap, ya tidak ada sentuhan. Tapi kalau sudah ditatap, disentuh, itu namanya Sebentar Bapak Ibu, ada pergantian pemain listrik. Baik, kita lanjut kembali. Karena sentuhan dijelaskan oleh Syekh Wabazueli ablaghu minhu fil ladzati, ya lebih sensitif dengan kenikmatan syahwat, wa isaratu syahwati, dan membangkitkan gairah seseorang. Bidalilin annahu law massa fa anzala aftara. Dalil yang lain yang diajukan oleh para ulama, ini dalil ma'kul ya, dalil akal, walaupun belum ada hadisnya di sini. Bidalilin annahu law massa fa anzala aftara. Jika ada orang bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya, kemudian keluar spermanya, gara-gara sebab dia menyentuh itu tidak berhubungan badan, maka dalam keadaan ini orang tersebut batal puasanya, aftar ya, wajib dia buka puasa. Sebaliknya, wa mata jazan nadru jaza masul a'dha. Kalau kita dibolehkan melihat kepada wanita itu, maka kita juga boleh menyentuh wanita itu, wanita yang mahram kita. Tapi ada satu syarat, id amina asyahwatu ala nafsihi wa alal mar'ati. Jika kita bisa menjamin diri kita dan perempuan yang kita sentuh itu tidak bergelora, tidak bergairah ya, ala nafsihi wa alal mar'ati, baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang yang kita sentuh, perempuan yang kita sentuh. Tapi jika menimbulkan syahwat, kita dengan saudari kita mahram, persentuhan menimbulkan syahwat, persentuhan menjadi haram. Kita dengan anak perempuan kita mahram, tapi kalau kita bersentuhan dengan dia menimbulkan rangsangan syahwat,
maka pada saat itu bersentuhan menjadi haram. Jadi ada syarat juga, tidak mutlak seorang bapak atau seorang laki-laki diizinkan untuk menyentuh kepada lawan jenisnya meskipun lawan jenisnya itu mahram, tanpa ada syarat. Syaratnya satu, jika tidak menimbulkan syahwat. Nah, kebolehan kita menyentuh mahram kita itu didasarkan kepada sabda Rasul atau praktek Rasul, li'annahu alaihi salatu wassalam kana yukabbilu ra'sa Fatimata. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu kebiasaannya senantiasa yukabbilu ra'sa, beliau itu menciumi kepalanya, ya, keningnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah. Bahkan dalam hadis itu diceritakan kebiasaan Nabi, Bapak Ibu. Nabi itu dengan anak dan cucunya, salah satu kebiasaan beliau selalu mencium kening mereka. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari diceritakan oleh sahabat Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innali ihda asyara banin falan uqabbiluhu abadan." Ya Rasulullah, saya punya 11 orang anak laki-laki, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah saya ciumi keningnya. Jadi karena Aqra bin Habis itu melihat Rasulullah setiap hari menciumin putri-putrinya. Rasulullah punya 4 orang putri, ada Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah, ada Fatimah. Rasulullah juga menciumi anak-anak laki-lakinya Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah, atau cucu-cucunya Hasan dan Husain. Itu hampir tiap hari Rasulullah diciumi. Maka Aqra bin Habis suatu hari ngadu keadaannya sendiri setelah dia bandingkan dengan keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya 11 orang anak, tapi saya tidak pernah menciuminya sebagaimana engkau ciumi putra-putrimu. Apa jawab Nabi? Innahu man lam yarham la yurham. Orang yang tidak bisa mengasihani orang lain, maka orang itu tidak akan pernah merasakan kasih sayang juga dari orang lain. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau disayang sama anak kita sampai tua, caranya kita harus menyayanginya waktu dia masa kecil. Itu syaratnya. Kalau kita mau dihormati oleh orang lain, maka cara yang paling baik kita menghormati orang itu. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita itu gila hormat tapi tidak mau menghormati orang lain. Itu masalah kita. Kita kepingin dihormati tapi menghormati orang lain tidak mau. Kita suka dikasihani tapi mengkasihani orang lain, ya kita juga tidak mau. Itu etika tidak baik, itu etika yang tidak benar. Nah Bapak Ibu, hadis itu sekaligus digunakan oleh para ulama fikih untuk membuktikan apa? Seorang laki-laki dengan mahramnya boleh bersentuhan kulit. Kenapa seperti itu? Rasulullah setiap hari menciumi putri-putrinya. Salah satu yang diceritakan dalam hadis ini adalah beliau menciumi kepalanya atau keningnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Wa illam ya'manul allamisu dzalika aw syakka, jika yang menyentuh perempuan itu meskipun yang dia sentuh itu adalah mahramnya, dia tidak yakin dengan dirinya atau ragu-ragu dengan dirinya, ini muncul syahwat apa enggak. Kebetulan kita punya, mohon maaf ya, punya anak cantik atau punya kakak cantik, kita orangnya kalau dalam bahasa Imam Ali itu kuntu rajulan madzaan. Imam Ali menceritakan tentang dirinya. Nah, ini mohon maaf, kita bicara ilmu Bapak Ibu, jangan salah ditanggapi. Saya penting untuk menceritakan ini karena lagi ada kelompok yang senang mempelintir kata-kata saya. Ini sekali lagi ilmu, tidak maksud apa-apa. Jadi Imam Ali itu dalam suatu hadis menceritakan tentang dirinya sendiri untuk mendapatkan jawaban hukum dari Rasulullah. Tapi Rasulullah itu kan statusnya mertua beliau, ya, selain Nabi. Kalau hubungannya sekedar Nabi gampang, tinggal tanya langsung. Tapi kalau jadi mertua itu sudah beda Bapak Ibu. Hubungan mertua dengan menantu itu beda, sungkan. Sampai hari ini saja saya sama mertua saya tidak pernah makan semeja. Kalau saya makan semeja, mertua saya lari itu sampai sekarang. Bukan berarti beliau tidak sayang saya, tidak. Tapi ya seperti itu. Saya punya parui tahu Pak? Parui.
Tahu Pak ya? Sama-sama masuk. Bahasa Acehnya Parui. Bahasa Indonesia apa Parui? Hah? Parui juga? Enggak, Sajul itu bahasa Aceh. Hah? Ipar. Ipar. Nah, ini abang ipar. Dulu senior saya Pak di Kairo. Abang ipar saya ini senior saya di Kairo. Kami nikah sama-sama ke rumah itu, senior saya ini ambil kakaknya, saya ambil adiknya. Dulu akrab sekali. Setelah nikah, tidak akrab lagi. Ya sudah seperti itu, karena hubungannya bukan lagi sebatas teman ya, tapi sudah ya udah hukum alamnya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin kejadian itu cuma sama saya, sama bapak ibu enggak kejadian. Nah, Ali bin Abi Thalib itu punya kendala, orangnya bergelora, syahwatnya itu tinggi. Nah, syahwat tinggi itu diceritakan oleh Imam Ali dengan kuntu rajulan madda'an. Saya laki-laki yang cepat bergairah. Madda' itu orang yang banyak air mazinya. Bapak Ibu tahu mazi? Mazi itu air yang keluar, mohon maaf ini sekali lagi ilmu penting, saya terus akan mengulang ini, mohon maaf. Air madhi itu air yang keluar, mohon maaf sekali lagi, dari ujung kelamin seorang laki-laki ketika dia terangsang. Nah, keluar air madhi. Madhi itu bentuk biasa, jadi keluar air setetes dua tetes itu madhi. Tapi maddaan banyak. Makin bergairah seseorang dengan lawan jenisnya, makin banyak pula air mazi yang keluar dari kelaminnya, seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya malu nanya langsung sama mertua saya Rasulullah. Malu. Maka kata hadis itu faba'astu Miqdad, aku mengutus Ali punya hamba saya namanya Miqdad, diutus untuk menghadap Rasulullah, bertanya atas nama Ali. Ya Rasulullah, kasih tahu fihil udu, kalau orang yang keluar mazi itu wajib udu, mazi itu sendiri najis. Kalau tersentuh celana kita atau pakaian kita, maka pakaian kita itu wajib dicuci, ya, wajib dicuci. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika seseorang ragu-ragu, karena memang laki-laki ada yang model bawaannya seperti itu, bukan aib ya, bukan aib. Ada laki-laki yang geloranya itu luar biasa ya, dipengaruhi oleh hormon, bahkan mohon maaf sekali lagi, kalau dia bersentuhan dengan mahramnya sendiri muncul gairah itu. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Wa illam yu'manu allamisu dzalika au syakka, jika orang yang menyentuh perempuan itu tidak yakin sama dirinya sendiri, atau dia ragu-ragu dengan dirinya sendiri, ini muncul enggak syahwat ini, karena saya orangnya bergairah sekali, cepat nimbul gairahnya, lam yahillu lahul massa wala nadra, maka pada saat itu meskipun perempuan itu adalah mahramnya sendiri, tidak dibenarkan dalam syariat dia untuk menyentuhnya atau untuk melihatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya uraikan di awal tadi, permasalahan menyentuh perempuan ini termasuk permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan sengaja atau tidak sengaja, ada maksud syahwat atau tidak ada maksud syahwat, semuanya tidak boleh. Bahkan batal wudu dengan semata-mata menyentuh. Itu mazhabnya Syafi'i, seperti itu. Apa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi kalau kita kaji, ini fikihnya, tapi kalau kita loncat sedikit ke dalam ilmu usul fikihnya, kata aula mastumunista dalam bahasa Arab itu termasuk mustarak lafdi namanya. Satu kata tapi mengandung banyak makna di situ. Itu diakui oleh para ulama usul fikih. Tapi untuk kepastian hukum, para ulama itu kan mesti memilih salah satu dari kemungkinan banyak makna. Kalau enggak dipilih bingung orang mau diamalkan yang mana, ini banyak maknanya.
Jadi para ulama mesti memilih dari sekian banyak makna aula mastumun nisa itu, meski menjatuhkan pilihan kepada salah satunya. Nah, Imam Syafi'i berijtihad mengambil pemaknaan aula mastumun nisa itu bersentuhan kulit. Ya, qasdan au ghaira qasdin, sengaja atau tidak sengaja. Syahwah au bi ghairi syahwatin, punya syahwat atau tanpa syahwat, batal itu wudu, dan itu tidak dibenarkan menurut hitung-hitungan ilmu fikihnya Imam Syafi'i, seperti itu. Tapi mazhab mayoritas ulama termasuk Maliki, kecuali Hambali mirip dengan Syafi'i, Maliki dan Hanafi memaknai firman Allah Subhanahu wa taala tadi, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Jadi makna aula mastumun nisa bersentuhan. Apanya yang bersentuhan? Nah, nanti ditafsirkan oleh para ulama. Bersentuhan perempuan, falam tajidu ma'a, tidak ada air untuk kita wudu, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka wajibnya bertayamum dengan tanah yang suci. Bersentuhannya gimana? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, disitulah tempat ijtihad, sumber perbedaan pendapat di antara para ulama. Bersentuhan teknis seperti apa? Jadi secara teknis istilah aula mastumun nisa itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka para ulama berijtihad. Mayoritas ulama Hanafi dan Maliki berpandangan sebaliknya. Makna aula mastumun nisa itu iltiqaul khitanani maknanya. Iltiqa khitanani, bertemu dua khitan. Khitannya laki-laki, khitannya perempuan. Atau dengan kata yang lebih jelas lagi, mohon maaf sekali lagi saya jelaskan, ini adalah ilmu. Saya harus sangat hati-hati Bapak Ibu, karena sekarang banyak yang potong video saya, banyak yang ini baru selesai dari masalah hukum. Jadi harus hati-hati sekali. Sekali lagi saya bilang ini adalah ilmu. Dalam makna yang lebih jelas, iltiqaul khitanani maknanya adalah bertemunya dua kelamin. Sekali lagi ini adalah ilmu. Iltiqaul khitanani maknanya bertemu dua kelamin, kelamin laki-laki dengan perempuan. Atau dengan makna yang lebih jelas lagi, jika terjadi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, maka batal wudu. Jika kita maknakan seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang laki-laki berjabat tangan dengan seorang perempuan atau bersentuhan kulit dengan seorang perempuan tanpa melakukan hubungan intim, tanpa berhubungan seks, maka pada saat itu tidak batal wudunya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu mazhabnya Hanafi dan Maliki seperti itu. Misalnya nih Bapak Ibu tawaf seputaran Ka'bah, sentuhan dengan perempuan Turki misalnya, perempuan Iran, sentuhan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak batal wudu. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu batal wudu. Kenapa? Aula mastumun nisa dalam mazhab Hanafi maknanya bersetubuhan tubuh antara laki-laki dengan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i itu sentuhan kulit. Ada syahwat, tidak ada syahwat, sengaja atau tidak sengaja, itu maknanya aula mastumun nisa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cermati dalam hadis Nabi, masing-masing ada sokongannya, masing-masing ada pendapat yang menguatkannya. Misalnya dalam mazhab Hanafi, ada hadis dalam Sahih Bukhari itu diceritakan istri Rasulullah Sayyidah Aisyah berkata, faqattun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal firash. Suatu malam di firash itu kasur. Faqattun Nabi maknanya saya kehilangan Nabi. Jadi seorang perempuan atau seorang istri tidur bersama suaminya. Ya, Sayyidah Aisyah tidur bersama Rasulullah. Malam-malam terjaga, diraba-rabanya suaminya. Oh, enggak ada. Maka diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, faqattun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal firash. Di malam hari saya kehilangan Nabi, entah kemana Nabi itu. Maka faltamastuhu, aku pun cari Rasulullah. Cari di sini maknanya dia raba-raba karena gelap. Faltamasuhu, dia raba-raba Rasulullah. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka tanganku ini, kata Sayyidah Aisyah, terkena kepada tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
batnul ya tapak kaki ya, batnul qadamaih itu tapak kaki yang putih itu kena disentuh sama Sayyidah Aisyah. Wa huwa fil masjid, beliau sedang melakukan sholat. Masjid di sini bukan maknanya seperti Masjid Nabawi atau Masjid Baitul Salihin ini. Makna masjid di situ maknanya tempat sujud. Masjid ini kan isi makan Bapak Ibu. Ya, tempat sujud itu nama dari kata sajada. Orang yang sujud namanya sajidun, tempat sujud namanya masjid atau masjid. Jadi masjid di situ maknanya Rasulullah sedang melakukan aktivitas sholat. Ya, wahuma mansubatani. Ternyata telapak kakinya Rasulullah itu sedang ditegakkan seperti ini. Mansubatani itu ditegakkan seperti ini. Itu kan kalau duduk rakaat pertama atau duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat, itu kakinya kan seperti ini. Kakinya seperti ini. Maka Bapak Ibu, ketika itu Sayyidah Aisyah menyentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat. Seandainya bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudu, seharusnya sholat Rasulullah batal seketika itu, karena istrinya Rasul bukan mahram beliau. Beliau itu adalah ajnabiyah bagi Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu adalah ajnabiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis yang lain diceritakan Rasulullah yang geser kakinya Sayyidah Aisyah dalam bab sutratul musalli. Ya, di dalam Sahih Bukhari itu ada bab namanya sutratul musalli. Orang yang sholat itu sunnahnya pakai sutrah. Sholat di sini maksudnya sholat sunat Bapak Ibu. Kalau sholat wajib, sutrah kita itu ya imam. Jadi kalau Bapak Ibu sholat wajib, ndak usahlah pakai sutrah-sutrahan. Misalnya mau sholat wajib, tadi sholat maghrib taruh sutrah, wah itu bid'ah, bukan lagi sunnah. Sutrah kita dalam sholat wajib itu Pak Imam. Maka kalau Bapak Ibu itu buang angin, keluar dari saf itu boleh. Kenapa? Ndak melangkahi orang sholat. Kenapa? Sutrah kita itu imam. Kecuali Bapak Ibu itu lewat di depan imam, itu baru rusak sholatnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam cerita hadis Bukhari yang lain disebutkan Rasulullah ketika mau sujud faqabada yadaha atau faqabada rijlaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kakinya Sayyidah Aisyah karena kakinya Sayyidah Aisyah itu menjulur ke tempat sujudnya Rasulullah. Itu dilakukan oleh Nabi. Kalau hadis yang pertama tadi Sayyidah Aisyah yang aktif, Rasulullah kena telapak kakinya. Kalau hadis yang kedua ini Rasulullah yang mindahkan kaki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini sekaligus menunjukkan menurut mazhab Hanafi bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Ada hadis yang ketiga bahkan lebih menarik. Ini kalau bolehlah kita bahasakan lebih ekstrim hadis yang ketiga ini. Ada juga dalam Sahih Bukhari, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi. Rasulullah itu sering sekali menciumi satu persatu para istrinya. Wa yakhruju ila salati wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah, pergi ke masjid untuk mengerjakan salat dan tidak memperbarui wudunya. Ini kan lebih tegas lagi ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam mazhab selain Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Nah, saya teringat betul itu. Dulu itu ada seorang ketua partai Islam bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Amerika. Saya tidak mau sebut namanya. Ya, jadi salah satu partai Islam, ketua partainya yang jadi menteri di era Pak SBY itu kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika, kebetulan perempuan, salaman, wah pada ribut. Masyarakat Indonesia pada ribut. Itu menurut hemat kami, bacaan mereka yang ribut-ribut itu terhadap fikih tidak terlalu luas dan dalam. Seandainya saja kita mau baca fikih lebih luas dan dalam sedikit lagi, lah toh Nabi Muhammad atau bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu masih khilafiyah, masih diperdebatkan. Jadi ada ruang-ruang toleransi di situ, ada ruang-ruang toleransi.
Meskipun nanti dalam bahasan berikutnya mengenai musafahatul mar'ah, musafaha itu bersalaman antara laki-laki dengan perempuan. Wa tuharrimu musafahatul mar'ati. Jadi menurut kesepakatan para ulama, mayoritas ulama, bersentuhan atau bersalaman tangan antara laki-laki dengan perempuan itu haram hukumnya. Benar ada seperti itu. Tapi kita tidak bisa abaikan perbedaan pendapat tadi dalam bab al-lamsu, bersentuhan. Jadi kan bersentuhan itu lebih luas daripada bersalaman. Bersalaman itu bagian kecil daripada bersentuhan. Bab besarnya namanya bersentuhan. Bagian kecilnya salah satunya bersalaman dengan perempuan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi perbedaan pendapat ulama ini penting sekali kita pahami, wabil khusus kepada kita masyarakat Aceh yang fanatik dengan mazhab Syafi'i ketika menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya kan? Kalau Bapak Ibu maksa-maksakan mazhab Syafi'i, terus ketat dengan mazhab Syafi'i pada saat itu, boleh haji, boleh jadi tawafnya itu tidak pernah kesampaian. Ya, orang tawafnya itu padat, di mataf itu tempat tawafnya padat, bersentuhan kulit dalam mazhab Syafi'i itu batal wudu. Bagaimana solusinya? Maka banyak para ulama itu termasuk dalam fatwa MUI, ya bukan hanya ulama-ulama ecek-ecekan, MUI berfatwa. Apa fatwa MUI? Orang kita yang menunaikan ibadah haji boleh menggunakan wuduknya mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, boleh dengan wuduk itu. Jadi ubah wuduknya supaya wuduknya itu lebih kebal dengan sentuhan kulit. Apa bedanya wuduk dalam mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i? Bedanya itu sedikit sekali Bapak Ibu. Bedanya kalau dalam mazhab Syafi'i menyapu kepala itu minimal 3 helai rambut cukup sah. Dalam mazhab Maliki tidak sah, harus jami'ur ra'si, harus seluruh bagian kepala itu disapu. Tapi sebenarnya mereka sepakat. Mazhab Syafi'i berkata afdolnya wuduk seseorang itu menyapu semua kepala, afdol itu. Tapi batas minimal sah itu 3 helai rambutnya. Ini sering salah paham. Jadi orang tidak mau ngejar afdol gara-gara boleh 3 helai. Tidak. Afdolnya sama kayak mazhab Maliki. Bedanya dengan Maliki apa? Kalau Maliki itu wajib menyapu semua bagian kepala. Sedangkan bagian yang lain sama. Ya, basuh muka, tangan sampai siku itu sama semua. Apalagi kaki itu sama semua. Telinga, madmadah, istinsyak sama semua. Yang lain sama semua. Cuman di bagian itu saja yang berbeda. Nah itu rahmat yang lain. Jadi bentuk rahmat dalam pembahasan ini ada banyak Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh saling marah-marahan gara-gara hanya pendapat beda sedikit sekali itu. Wa tuharrimu musafahatul mar'ati, dan haram hukumnya bermusafahah bersalaman dengan perempuan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul, inni la usafihun nisa. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis, sesungguhnya aku la usafihun nisa, tidak akan atau tidak bersentuhan atau tidak menyalami perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis ini tidak menyalami perempuan. Lakinnal, ini lagi belum apa-apa udah masuk lakin itu tetapi, berarti ada pendapat sebaliknya. Fikih selalu seperti itu. Jadi fikih selalu berorientasi perbedaan Bapak Ibu. Banyak sekali pendapat, maka tidak bolehlah, sekali lagi ini untuk mencerdaskan kita semua, gara-gara perbedaan sedikit saja kemudian jadi besar seperti itu tidak boleh. Lakinnal jumhura ghaira syafi'iyati ajazu musahafahatul ajuzul lati la tashtahi. Jumhur ulama selain dari mazhab Syafi'i ajazu, membolehkan apa? Musafahata, untuk bersalaman al ajuza, dengan perempuan yang sudah sepuh, allati la tashtahi, perempuan yang sudah sepuh yang tidak punya bawaan syahwat kalau kita bersentuhan dengan perempuan itu. Ya, jumhur sependapat dengan itu. Nanti Bapak Ibu ada qaul ya di dalam beberapa mazhab fikih. Ya, misalnya dalam mazhab Hambali ada qaul bahkan perempuan yang belum sepuh pun tapi tidak ada syahwat
boleh kita salami itu. Jadi pendapatnya beragam. Maka Bapak Ibu kadang-kadang kita dilematis. Orang yang banyak tahu fikih itu kadang-kadang dilematis. Misalnya gini dilematisnya, saya pernah menghadapi suatu kondisi yang sangat dilematis. Di salah satu masjid di daerah Aceh Utara, saya pernah ya setelah khutbah Jumat diminta sama ibu-ibu itu habis asar kasih pengajian. Dah sudah kasih pengajian. Setelah kasih pengajian kan salaman. Ada sebagian ibu-ibu ya tentu usia mereka seusia ibu saya rata-rata. Seusia ibu saya. Meskipun ada yang muda, mungkin cuma selisih 2, 3 atau 5 tahun dengan usia saya. Ya salaman, ada yang kasih tangan. Ya saya tahu ini bagian yang banyak sekali pendapat di dalam fikih. Ada yang mengatakan, jadi enggak tunggal. Yang saya masukkan pendapatnya meskipun Nabi pernah berkata inilah usafihun nisa, tapi para ulama fikih kemudian beragam pendapatnya. Karena juga ada praktek dari para sahabat yang menunjukkan mereka bersalaman dengan perempuan ajnabiyah. Ada itu dalam hadis-hadis. Maka kita yang tahu banyak pendapat ini kan menghormati. Jadi ada orang yang mengulurkan tangan, ibu-ibu mau salaman dengan kita, kan kita menghormati statusnya. Kita pegang apa? Kita berpegang kepada pendapat yang membolehkan itu. Akhirnya kita salaman. Nah sampai ke ibu-ibu yang lebih muda ingin kita sudah siap tangan, mereka tarik tangannya. Kan itu nampaknya terjebak kita ya. Wah ini kok Ustadz ini kok suka salaman dengan perempuan kan gitu. Kesannya seperti itu. Nah saya menarik Bapak Ibu sekitaran tahun 2006 2007 itu Walid Nusa Malanga pergi ke Mesir sekitaran tahun itu. Ya, jadi dalam pertemuan dengan para mahasiswa-mahasiswi di Mesir, ya, beliau bersalaman dengan para mahasiswi-mahasiswi itu. Usianya ada yang 28, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, bersalaman dengan Walid Nusa. Semuanya disalamin itu sama Walid Nusa. Yang menarik setelah itu, wah, waktu itu kita masih mahasiswa, Bapak Ibu. Mahasiswa kan semangat betul itu. Kalau ada yang salah, wah langsung ini enggak pas ini, pasti enggak pas. Wah, saya masih semangat-semangat gitu dulu. Ya, saya tanya sama Walid Nu, Walid pekan dron salaman sama urinang. Hanan itu hadis Nabi. Inilah usafihun nisa. Sampai sekarang saya teringat. Kemarin waktu muzakarah ulama itu saya bicara lagi kan, kebetulan ada Walid Nu waktu itu. Yang di Grenanggro kemarin, sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu. Jadi Walid Nu dengan santai jawabnya gini. Tak istighfar itu. betul kan? Istighfar kan artinya menghilangkan dosa, ya kan? Kalau Bapak Ibu punya dosa-dosa kecil dengan Allah kan istighfar. Allah kan Maha Rahman dan Rahim. Itu jawaban yang membekas betul dari kepada saya. Jadi saya dengan semangat sekali mau mengajak diskusi Walid Nu bawa-bawa hadis segala, inilah usafiyun nisa. Beliau dengan gampang menjawab tak istighfar itu insyaallah gepampun ya Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini maksudnya kita belajar ini menambah wawasan sehingga kita tidak mudah menghakimi, menjudge orang lain yang berbeda dengan kita, itu salah. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.